Menang tanpa tanding. Ratu Adil melawan Satrio Piningit. Salam rahayu sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih ing channel Sobat Bejo. Kali ini bahasan yang diambil adalah suatu kisah peperangan yang terjadi dengan sebuah kemenangan tetapi tanpa pertandingan. Ratu Adil melawan Satrio Piningit. Simak pembahasannya. Dalam setiap kisah, dalam setiap episode, dalam setiap pagelaran, dan dalam setiap pertandingan, selalu akan ada tokoh yang diunggulkan, tokoh yang menjadi pemeran utama, dan tokoh yang menjadi pemenang. Demikian pula dengan cerita legendaris ini, kisah Satrio Piningit. Dalam perhelatan besar ini, dalam cerita Satrio Piningit ini, para dewa mempunyai satu tujuan utama, yaitu akan membuat alam ini kokoh, kuat, dan abadi. Alam tidak akan lagi mempunyai masalah yang berkenaan dengan segala halnya, baik itu isinya, penghuninya, lokasi dan tempatnya, waktunya, dan masanya. Itu sebab, maka sudah dibuatlah satu skenario besar yang dimulai sejak awal hingga akhir, di mana masa-masa suram alam akan diberhentikan dan diganti dengan masa yang penuh kemuliaan, kejayaan, kemakmuran, seluruh isi dan penghuni alam. Oleh karena itu, maka kelak akan dimunculkan sosok-sosok yang akan menjaga, mengatur, dan mengayomi semua makhluk. Itu sebab kelak akan muncul sosok pemimpin yang ditunjuk, yang akan memimpin dan memegang tampuk kekuasaan tertinggi, kekuasaan atas dunia, atas bumi, dan seisinya. Selama ini, banyak orang mempercayai bahwa tokoh atau sosok yang akan menjadi pemenang adalah Satrio Piningit. Dalam hal ini, umum menyatakan bahwa Satrio Piningit adalah satu sosok dan dipercayai sebagai seorang laki-laki, karena kepercayaan umum adalah bahwa seorang pemimpin haruslah dari seorang laki-laki. Tetapi semakin lama pemahaman itu berubah menjadi muncullah nama lain, yaitu hadirnya sosok lain, seorang wanita. Disebutlah nama Wanito Utomo, yang menurut umum adalah sebagai pendamping Satrio Piningit, entah sebagai pendamping perjuangan atau sebagai pendamping hidup. Masing-masing berbeda pemahamannya. Di sini, saya akan berbagi data mengenai pemahaman Wanito Utomo sesuai data yang ada pada saya. Wanito Utomo adalah wanita yang kelak akan disebut sebagai Ratu Adil. Gelar lainnya adalah sebagai Dewi Kemakmuran. Logikanya adalah, jika suatu hal bersifat makmur, maka
Sejatinya, suatu keadilan sudah berhasil ditegakkan. Dan di dalam data saya, pemahaman mengenai wanita Utomo ini lebih mengarah kepada sosok Ratu Adil sebagai Dewi Kemakmuran dan pendamping perjuangan. Ini sesuai dengan kisah dari Erlangsen yang juga mempunyai seorang dewi yang senantiasa membimbing dia. Jadi pemahaman data saya adalah bukan sebagai pendamping hidup dari Satrio Piningit. Kembali kepada kisah perang menang tanpa tanding. Sesuai dengan kisah mengenai siapa yang akan memimpin dunia dan segala isinya, maka ditunjukkanlah satu sosok sebagai pemimpin untuk melaksanakan tugas tersebut. Maka kemudian oleh para dewa diadakanlah suatu pertandingan untuk menentukan siapa sosok yang akan menjadi pemenang. Ada 3 sosok utama yang akan bertarung dan layak untuk menjadi kandidat pemimpin. Mereka adalah Ratu Adil, lalu Satrio Piningit, dan kemudian Budak Janggutan. Tetapi ternyata hanya ada 2 kandidat yang akan bertarung. Budak Janggutan mengundurkan diri dan memilih hidup sebagai seorang pendeta. Hal ini berakibat bahwa pertarungan atau pertandingan hanya akan diikuti oleh 2 sosok saja. Maka kemudian pertandingan segera diselenggarakan dan dimulai. Perang menang tanpa tanding. Dari kalimat ini, maka pertarungan ini berjalan tanpa adanya suatu pertandingan. Mengapa bisa terjadi demikian? Singkat kata, yang menjadi pemenang akhirnya adalah Ratu Adil. Lalu apa yang terjadi dengan pertandingan itu sehingga Ratu Adil bisa menjadi pemenang? Apakah Ratu Adil sangat sakti sehingga bisa mengalahkan kesaktian dari Satrio Piningit? Perang menang tanpa tanding, menang tanpa ngasoraken lian, sakti tanpa aji, ngasto manggalaning ratu, ternyata berlaku pada kisah pertarungan ini. Ini disebabkan karena ternyata bahwa Satrio Piningit lebih memilih untuk mengalah dan memberikan tampuk kekuasaan kepada Sang Ratu Adil. Ini disebabkan karena sejak awal Satrio Piningit sangat menyayangi dan menghormati serta memuja Sang Ratu Adil. Kecintaan Satrio Piningit inilah yang menjadikan dirinya memilih untuk mengalah dan membuat Ratu Adil keluar sebagai pemenang. Cinta kasih adalah senjata paling sakti di alam semesta. Dan cinta kasih akan selalu memberi yang terbaik. Perang yang tidak ada pertandingannya, menang tanpa ngasoraken lian, karena dasar dari rasa mengalah adalah karena kecintaannya. Sakti tanpa aji, yang sebenarnya adalah keluar menjadi pemenang, tanpa mengeluarkan kesaktian dan ilmu, melainkan mengeluarkan rasa cinta dan kasih. Dan Ngasto Manggalaning Ratu lebih memilih membawa kembali kejayaan Sang Ratu. Lalu kapan kejadian ini berlangsung? Sesuai dari data saya,
Peristiwa ini terjadi pada tahun kemarin, 2021, dan pada dunia dewanya dan dunia manusianya, kejadian ini berlangsung sama cerita dan sama waktunya. Sah-sah saja jika selama ini banyak yang tidak percaya dan mencibir cerita ini. Siapapun yang bercerita, pastilah akan mendapat suatu tindakan kontra, tindakan tidak setuju. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman umum tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk memahami cerita ini. Hanya mereka yang selevel dan sefrekuensi saja yang akan serius menyimak dan setia mengikuti perkembangannya. Itu adalah tindakan yang manusiawi sekali. Artinya, manusia memang sifat dan standar pemahamannya seperti itu. Ada batasan, tidak bisa lebih. Sebagai tambahan bahwa cerita ini sangat tidak masuk akal adalah Satrio Piningit itu sebenarnya sangatlah sakti. Kesaktiannya melebihi kesaktian dari Ratu Adil sendiri. Tetapi Ratu Adil memiliki status dan kuasa restu yang tidak bisa terbantahkan. Masing-masing memiliki kemampuan dan keunikan tersendiri. Itu sebab kelak keduanya akan bersama berjuang menyelesaikan masalah orang banyak. Sebagai tambahan terakhir, sebenarnya yang disebut sebagai Satrio Piningit ada 3 sosok, dan yang membedakan supaya awam lebih mudah memahami siapa yang terpilih adalah gelarnya. Sementara ini, gelar atau nama yang dikenal umum adalah Ratu Adil, Satrio Piningit atau Bocah Angon, dan Budak Janggutan. Jika kalian tidak percaya bahwa ketiganya adalah Satrio Piningit, atau jika kalian meragukan konten YouTube ini, maka saya akan bertanya, sudahkah kalian menemukan ketiganya? Karena setidaknya kalian harus menemukan 2 sosok, maka kalian akan percaya. Salam Rahayu. Mas, enek waktu luang apa gak? Lek enek waktu luang aku duwe cerita misteri untuk setase ya. Pertarungan Ratu Adil karo Satrio Piningit. Dalam setiap kompetisi kan hanya ada satu pemenang. Saking sayangi Satrio Piningit neng RA, Satrio Piningit ngalah dan RA menang. Petarung sejati akan bertarung secara kesatria untuk mengalahkan petarung sejati ambil hatinya, kan gitu ya. Lawang hati ini SP mau neng RA Jadi di sini mikirnya gini loh, sing menang tanpa ngasurake gitu loh. Dimana SP sing bojone RA gitu ya. Kita keluar dari Ratri ya. Jadi bedakan antara Ratri dan SP dan RA. Jadi Ratri itu kan RA Budak Jenggotan dan pemuda Bocah Angon ya gitu loh. Nah, aku ki mau ngomong pertarungan SP dan RA bahwa nggak enak sebenarnya tadi RA itu. SP perang karo RA, SP ngalah. Gak apa-apa wis bene RA menang saking sayangi SP mbek RA kan ke situ.